Sobat Sporty jauh dari mic. Marhaban ya bal-balan. Coach, setelah BRI Liga 1 telah berlangsung, sekarang kompetisi Eropa akhirnya akan bergulir. Yes, betul sekali. BRI Liga 1 sudah hampir berjalan 3 pekan berarti ya. Dengan kejutan-kejutan di papan atas ada Tira Persikabo. Yes. Dan tim-tim seperti Persib Bandung malah ada di bawah. Iya, dan Madura United yang tampil terengginas. Ya, itu timnas Brazil mini. Yes, mini betul Brazil sekali. Jadi gimana sekarang? Sepak bola Eropa akan segera dimulai ntar malam ya? Betul, setelah mereka menjalani pramusim, kan kemarin banyak yang ke Amerika. Ya, untuk menjalani pramusim. Nah, untuk bersiap dan transfer juga udah telah mau ditutup. Si pramusim sekarang udah mulai ke Amerika lagi ya? Mulai ke Amerika. Dulu kan sempat ada tren ke Asia tuh buat mendapatkan banyak uang walaupun mereka jauh banget tuh. Nah, kayaknya tuh nggak ke Asia karena COVID deh, mungkin ya. Jadi kan ya tren COVID di Asia nih sangat dinamis ya. Oke. Kayak di Indonesia aja kadang lu Yeah. boleh, kadang enggak. Jadi mungkin mereka cari aman. Jadi ke Amerika. Dengan ke Amerika. Betul si sekali. Arsenal di sana. Arsenal di sana, dan Arsenal ngomong pramusim kemarin dengan Gabriel Jesus. Dia tampil terengginas. Arsenal tuh selama pramusim menang berapa kali? Dia dari 6 laga pramusim semuanya disikar habis dengan kemenangan. 6 kemenangan. 6 kali menang. Betul. Mereka mencatat 25 gol. 25 gol. Si Jesus berapa gol dia? Jesus tuh 7 gol kalau nggak salah. 7 gol. Dari 5 laga. Ini ntar malam berarti akan jadi pembuktian Jesus apakah di liga yang sesungguhnya dia akan moncer. Iya, dan di Liga Inggris laga pembukanya ada Arsenal dan Crystal Palace. Nanti malam ya? Nanti malam jam 2. Betul. Jesus tuh pindah ke Arsenal karena ada Erling Haaland kan? Betul sekali. Jadi pergeseran transfer membuat Jesus harus menepi. Iya, dan kita ngomongin transfer dulu nih. Ada beberapa transfer yang sangat menggempar kan. Dari Spanyol ada kedatangan Lewandowski. Lewi pindah dari Barcelona. Pindah dari Bayern Munchen ke Barcelona. Betul. Akhirnya Lewi pindah dari zona nyamannya dia. Yes, betul. Tapi dia belum pernah ke Liga Inggris ya, tetap ya. Belum. Liga Inggris tuh sangat kompetitif ya. Kan kalau misalnya kita nonton Liga Inggris, kadang kita nggak pernah prediksi bahwa tim papan bawah bisa ngalahin tim papan atas kan. Cuman kayaknya Lewi harus sih satu saat ke Liga Inggris dia harus mencoba atmosfer Liga Inggris juga tuh. Yes, betul. Membuktikan dia striker oke apa enggak. Nah, dan kalau di Serie A ada perpindahan Dybala. Itu perpindahan yang cukup fenomenal ya. Betul. Karena AS Roma dalam beberapa dekade ini belum pernah lagi mendatangkan tier 1 bintang utama, dan kemarin pas Dybala datang tuh lihat kalau pembukaannya tuh si sambutan dari Romanisti. Itu sangat penuh. Iya, itu tuh kayak dulu gue inget ketika Gabriel Batistuta pindah dari Fiorentina ke AS Roma itu kayak gitu tuh kira-kira tuh. Euforianya. Itu gue ngeliat videonya di mana si Dybala duduk. Iya, ngeliatin fans Roma. Roma sangat. Iya, semoga. Itu dia nggak tahu itu dia nyesel nggak ya? Karena ketika dia pindah ternyata kan Pogba balik lagi ke Juve tuh temennya tuh. Temen waktu di Juve. Kalau ngelihat sambutannya harusnya enggak ya. Cuma jadi pertanyaan adalah kan Dybala ini udah di hujung-hujung juga kan. Udah di ujung-ujung lah. Apakah dia akan flop atau malah top chair? Masalah Dybala adalah kan kaki kacanya itu. Apakah dia akan rentan cedera dan banyak tidak bermain atau enggak, itu aja sih. Yes. Kalau dia lagi bermain sih dia pasti jago banget. Dybala tuh kalau ketika dia main dan fit, itu tuh dia tuh kayak Owen Hargreaves waktu dulu di MU. Ketika dia main dia jago, tapi ketika dia cedera itu yang membuat performanya kayak naik turun gitu. Ya, terus juga ada Liga Prancis. Kalau Liga Prancis ya bukan bursa transfer lah ya, tapi Mbappe yang bertahan. Ya, Mbappe bertahan. Ya, dengan gonjang-ganjing katanya setara dengan Dirtek yang bisa katanya dia juga bisa ngusir Neymar dan Messi dan lain-lain. Ya, enggak apa-apa, Liga Prancis kan masih ada Messi juga, ada Neymar juga di sana. Betul kan. sekali. Dengan saga transfer Ronaldo yang tidak jadi pindah ke sana juga. Ini Ronaldo berarti stay. Enggak ada yang mau apa gimana? Ronaldo tuh gimana? Ronaldo tuh kan pengen pindah gara-gara dia pengen main di UCL kan. Tapi karena kalau menurut gue ya Ronaldo tuh kan sama ya udah uzur lah sebagai seorang striker ya. Uzur dan statusnya bintang yang mana dia harus tetap dimainkan. Yes, betul. Dan gajinya pasti mahal juga. Jadi klub-klub kayaknya malas juga sih kalau bawa Ronaldo. Dan dia sedikit berbeda dengan Benzema kan. Ronaldo sekarang adalah dia yang butuh manjakan kan di tengah lapangan, dia butuh menerima umpan. Kalau Benzema kan walaupun ya tua, tapi dia masih rajin untuk turun ke bawah, bantu build up serangan. Nah, kecenderungan Ronaldo sekarang adalah dia tuh cenderung hanya menunggu bola kan. Iya, karena faktor usia juga kan. Artinya Ronaldo tidak bisa berlari dari pinggir sejauh yang waktu dia muda dulu gitu. Iya, dan akunnya Liga Malam Jumat apa? Kemarin juga ngepost di Instagram,
welcome. Terus foto Manchester United dan Cristiano Ronaldo. Kalau Ronaldo kayaknya menarik sih ditunggu sampai menit-menit akhir bursa transfer karena bisa tetap ada kemungkinan dia pindah ke tim yang lebih bermain di UCL karena kan dia bilang sekarang gue udah gak peduli mau tim rival mau enggak, kayaknya gue pindah juga. Tapi di satu sisi dia juga bilang bahwa media tuh kalau nggak Ronaldo nggak makan gitu kan. Kalau dia nih media tuh kadang berbicara yang nggak gue omongkan gitu. Iya, dan bahkan Ronaldo juga berapa kali ngebalesin postingan orang kan. Iya, jadi nggak tahu nih apakah kalau stay berarti pertaruhan karir Ronaldo untuk pertama kalinya lagi setelah beberapa musim dia tidak bermain di Liga Champions. Yes. Kalau pindah ya artinya dia sudah siap menerima tantangan baru dengan nggak bintang-bintang banget di tim barunya. Gitu. Nah, dari lu ngomongin Ronaldo, ini di Liga Inggris juga transfernya sangat menggemparkan dengan kedatangan Haaland. Ya, Haaland mega bintang dari Dortmund. Dari Dortmund akhirnya pindah ke City. Itu memang dari beberapa musim terakhir Pep Guardiola mencari nomor 9 setelah saat itu ada Kun Aguero dan Gabriel Jesus. Yes. Dia pengen nomor 9 yang dengan tinggi badan yang tinggi juga. Terus akhirnya datanglah Erling Haaland ke situ. Ini akan menyempurnakan formasinya Pep sih harusnya sih. Harusnya Haaland bisa menyempurnakan di Liga Inggris dan di Eropa. Ya walaupun kemarin waktu yang turnamen yang lawan Liverpool. Iya. Dia juga belum menunjukkan tajinya kan. Iya, belum. Ya enggak apa-apa lah itu. Wajar lah pertama kali. Haaland kan baru pertama merasakan atmosfer Liga Inggris gitu ibaratnya. Terus melawan Van Dijk juga saat itu terus tune in ke formasinya Pep itu memang agak sulit kan gitu. Jadi tapi gua rasa semua tim, personil tim dari Manchester City akan mendukung Haaland kok. Nah, selanjutnya adalah tim lu nih. Liverpool. Nunes, kedatangan Nunes. Tuh gimana menurut lo? Setelah Mane nggak ada, sebetulnya Klopp kan sudah menyiapkan Luis Diaz di situ. Yes. Ada juga Diogo Jota. Sebenarnya kan. Artinya secara komposisi tanpa adanya Mane tidak jomplang-jomplang banget. Cuman kayaknya pengen ada satu orang yang levelnya biar ketika 3 orang ini harus absen ada satu backup yang setara kualitasnya dan didatangkanlah the next Andy Carroll katanya. Tapi karena kan udah potongan rambutnya sama ya. Dan awal-awal kan menyia-nyiakan peluang. Tapi akhirnya terbukti kemarin lumayan dia sudah mulai mencetak gol juga, pundi-pundi golnya udah ada dan yang terpenting adalah dia mendapatkan kepercayaan dari rekan-rekan satu tim. Van Dijk udah ngebelain bahwa tungguin aja ntar dia punya keran golnya juga akan lama-lama juga mengalir kata dia. Cuman masalahnya adalah kan Rui Costa aja bilang, lah Liverpool ngapain dia beli Nunes, orang di akademi gua juga lebih banyak kata klubnya gitu. Kan juga masih ada Firmino. Ada Firmino, cuman kan Firmino juga menurun ya dalam dua musim terakhir kelihatan Firmino juga seperti mulai menurun. Yes. Setelah dia dapat champion dan sebagainya kayaknya udah beres juga. Harusnya emang pindah sih kayak Mane sih, mencari tantangan baru. Oke, nah dari sekian banyak klub yang melakukan transfer nih, ada 5 klub coach yang belanja habis-habisan. Dan yang mengagetkan adalah adanya Leeds United. Leeds tuh ini ya ngejual DM. Iya, si Phillips ke City. Phillips ke City dan Rafinha ke Barcelona. Oh, Rafinha ke Barcelona. Kalau Phillips memang ke City, itu City memang butuh backupnya Rodri kan sebagai gelandang bertahan yang home ground kali ya. Jadi memang Phillips mungkin akan bergantian di situ dengan City sebagai gelandang bertahan yang lebih punya tenaga lah dibanding Rodri. Rodri kan lebih tenang mainnya, nggak pakai lari. Terus kalau Rafinha memang sudah waktunya dia menaikkan levelnya dia sebagai pemain sepak bola gitu. Jadi Barcelona pilihan yang tepat. Ya, ini juga jadi sangat menarik karena Leeds itu tidak menghabiskan uang 109 juta euro kan. Jadi hilang 2 dia dapat pemain banyak karena musim lalu Leeds itu kan salah satu tim yang hampir terdegradasi sebetulnya. Kalau untuk Leeds memang targetnya mungkin paling jago tuh di peringkat 6 peringkat 7. Jadi untuk Leeds lolos degradasi dan dia ketika 2 pemain hilang dia beli banyak, yaitu sudah tentu hal yang lazim dilakukan ya untuk tim kayak Leeds. Dan tentu saja klub yang paling banyak mengeluarkan uang di musim ini ada Barcelona. 153 juta euro kalau nggak salah. Iya itu Barcelona agak anomali ya karena beberapa kayak Frankie De Jong kan belum dilunasi konon katanya gitu kan. Cuman dia akhirnya beli pemain karena ya bagaimanapun setelah Real Madrid rival abadinya di Spanyol mendapatkan Piala Champions, Barcelona harus mengejar level itu kembali gitu. Iya. Jadi minimal dia di Liga Spanyol peringkat 1 atau peringkat 2 bersaing dengan Real Madrid dan Atletico. Dan Atletico ya betul sekali, dan di UCL mungkin di musim kedua atau musim ketiganya deh. 1 tahun atau 2 tahun kemudian gitu. Iya, karena Barcelona yang kita lihat kan sempat geger bukan ngejual ya, apa istilahnya ya, kayak Camp Nou jadi Spotify. Iya. Mereka butuh uang untuk membeli pemain-pemain bagus lagi gitu. Jadi sekarang udah menumpuk banget kan penyerang. Di depan ada Aubameyang, ada Depay, ada Lewy, ada banyak banget orang.
Nah, sekarang pertanyaannya adalah kan ini anggaplah udah final ya. Komposisi squad di masing-masing tim. Ini kan agak susah ketika mereka misalkan mau beli atau jual pemain lagi. Menurut lo di masing-masing liga ini siapa yang akan jadi juara? Kita mulai dari Liga Prancis dulu. PSG. Sudah pasti ya. PSG kayaknya itu udah kayak Munchen di Jerman lah, itu sudah tidak karena goyang. Paling saingannya Monaco ya. Iya, kalaupun PSG mungkin targetnya kan dia lebih pengen ke Liga Champions juga kan gitu. Jadi kalau Liga Inggris sudah tentu dipegang lah sama dia. Oke, gue sepakat kalau Prancis, PSG dan ya sama kayak dengan Jerman. Ya Jerman Munchen tuh. Terus Spanyol kayaknya masih Real Madrid. Ya, gue juga masih Real Madrid karena Barcelona seenggaknya butuh 2 tahun sih. Ya kalau emang adaptasinya bagus banget Barcelona bisa sih ambil di sini, cuman gue tetap pakai megang Real Madrid. Real Madrid, oke. Amin. Saya sebagai fans selalu mengaminkan ya. Oke, kalau dari Serie A. Serie A, nah ini yang agak suka ini ya. Kalau Serie A tuh kadang 50-50. Ya 3 tim lah, Juve 4, Juve, Milan, Inter, Roma. Satu deh. Yang juara siapa nih kira-kira? Yang juara mungkin antara Roma atau Inter kali. Inter kali ya. Inter. Kalau gue antara Inter atau Juve. Tapi kalau misalkan siapa yang juara, kayaknya Juve. Kayaknya ya. Karena Milan kayaknya kepecah untuk Liga Champions dan agak itu lumayan melelahkan ya. Jadi konsentrasinya akan buyar. Ya walaupun yang lain juga main di Champions sih. Cuman gue rasa Inter. Oke. Inter. Inggris. Liga Inggris. Inggris antara City Liverpool lah. Itu udah. Loh tapi kan banyak City kayaknya. MU dengan kehadiran MU belum. MU Ten Hag itu baru sedang memulai fondasi di musim ini. Dia butuh waktu, bagaimanapun itu butuh waktu, dan gua rasa fans-fansnya juga mengerti. Jadi MU belum. MU baru di 3 atau 4 besar. Tapi 1-2 di City atau Liverpool. Berarti sama kayak musim kemarin ya, perebutannya di antara dua itu. Kalau satu berarti lu City. Kayaknya City. Gua nggak tahu, Liverpool kayak di ruang mesinnya tuh kayak tidak ada penyegaran apapun. Kan Steven Gerrard aja bilang bahwa Liverpool sebetulnya butuh pemain nomor 8 yang bisa lari dari box kotak penalti Liverpool sampai box penalti kan depan. Kan ada Keita. Nggak mungkin Gerrard pengen yang kayak Gerrard zaman dulu. Itu tuh tidak terjadi gitu. Kalau si Pep kan dia ruang mesin udah diperbaharui dengan adanya pemain dari Leeds. Terus depan udah ada Erling Haaland. Walaupun dia kehilangan Sterling, dia masih ada Grealish. Ya kayak gitu. Lebih siap secara tim sih. Kedalaman timnya lebih kuat. Oke. Gue sepakat sih kalau misalkan City kayaknya City. Nah, kalau misalkan tuh ini kalau Indonesia lu siapa? Sriwijaya FC. Kan gak ada di Liga 1. Gue Madura United sih. Karena di match pertama dia bisa membungkam Barito dengan 8-0 itu sebuah catatan sinyal yang wah ini tim sangat solid ya. Tapi kalau secara tren Madura United itu biasanya di putaran 2 tuh menurun. Kalau secara tren dari beberapa musim ya, putaran 1 bagus, putaran 2-nya menurun. Nah kalau lu siapa emang? Nah gue gak tahu. Kalau Liga Indonesia sulit ditebak. Ya karena banyak hal yang sulit. Gak ketebak banget. Itu paling gak ketebak. Indonesia keren. Oke. Nah kalau itu juara ya. Iya. Top skor nih. Kita mulai dari Liga Spanyol. Kalau Liga Spanyol kan kemarin Benzema. Nah apakah Lewandowski bisa menyaingi Benzema di musim ini? Bisa. Lewi sama Benzema di atas. Lebih dari 15 gol. Ya karena kalau Benzema kan musim lalu 27 gol tuh. Ya antara mereka berdua lah. Persaingan tinggal ke Benzema atau Lewi. Top skor. Iya sih. Tapi kalau gue lebih cenderung ke Benzema. Karena Vinicius dan Benzema sangat solid. Bisa jadi. Ya, karena dan Lewandowski baru datang kan. Bisa jadi. Kita belum tahu Lewandowski di Liga selain Liga Jerman itu kayak gimana kan. Tapi tetap kalau untuk penyerang gue yakin Lewandowski akan menghasilkan banyak gol lah di Spanyol. Oke. Kalau Serie A musim lalu ada Ciro Alves. Ciro Immobile. Dia 27 gol. Enggak tahu kalau Liga Italia gue enggak tahu banget. Enggak tahu, enggak ngikut. Siapa sekarang? Immobile lagi. Kayaknya bisa jadi Immobile lagi sih kalau gue. Kalau Italia gue gelap, ntar kita nanya si Mamat Al-Khatiri dah. Oke. Nah, IPL kemarin Son Cahaya Asia bersama Salah. Iya. Jadi kayaknya kalau IPL untuk musim ini pertarungan 3 penyerang terbaiknya IPL, Harry Kane, Erling Haaland sama Mo Salah. Jadi tetap ada di atas. Terus Erling Haaland pasti dapat banyak gol. Kayaknya Harry Kane gantian sama Son. Karena Son kan bakal dijagain terus kan ketika dia labelnya top score, berarti mulai diwaspadin nih oleh tim-tim. Artinya ruang untuk Son semakin menyempit. Nah di situ mungkin ada Harry Kane juga. Karena udah ada tambahan-tambahan pemain bagus juga kan dari Tottenham tuh dalam musim ini juga dia membeli banyak pemain bagus juga tuh. Ada Perisic tuh buat FPL kalau yang mau pakai Perisic tuh bisa tuh.
dia salah satu yang player to watch untuk dimainkan. Oke, nah lu ngomongin soal FPL nih, gimana musim ini FPL? Pilihan semakin banyak, pemain semakin pusing nggak? Tapi semakin mahal kan, semakin ya walaupun beberapa ada yang murah. Oh ini FPL lu udah Gua udah ngedraft. Mana tadi. FPL draft lu coba? Ini draft FPL gua untuk penjaga gawang, gua Ramsdale dan Meslier. Ya Iya, itu klub ya kasta bawah, tapi gue sangat pede karena mereka kiper utama. Oke, Alexander-Arnold sama Cancelo memang orang yang paling dibeli ya karena mereka ada di fullback dan bisa ngasih assist. Iya. Terus gue juga Van Dijk kecenderungan untuk heading dari corner. Oke, pertimbangannya itu. Terus ada Williams juga dan Peterson. Ya ini juga most wanted ya, banyak. Dia underrated harganya tapi murah dan digadang-gadang, betul. Terus ada Bailey. Kalau Salah ini Muhammad Salah adalah salah satu pembelian wajib ya. Jadi setiap tim FPL tuh kayak perlu banget bawa Salah di timnya walaupun harganya mahal banget. Iya. Dan Mount, Son, Rice. Ini Rice nih dari musim lalu selalu nggak gue ganti. Terus juga harusnya kalau gue sih enggak sih karena dia DM kan di FPL itu Jik ada pemain-pemain yang bagus secara permainan kayak Kante atau Rice cuman tidak masuk ke dalam atribusinya FPL. FPL kan tidak menghitung jumlah lari. FPL tidak menghitung agility, FPL menghitung assist, goal, kebobolan sama clean sheet. Nah si Rice ini potensinya kenapa jarang ada yang make karena dia tuh bukan set piece taker nggak ya? Dia bukan set piece taker, artinya dia tidak mengambil corner, dia tidak mengambil tendangan bebas. Terus dia kecenderungannya kalau gelandang bertahan itu menghajar-hajar serangan lawan, punya kartu kuning. Terus dia tidak memberikan assist. Nah, jadi untuk sobat sporty yang mau masang FPL, kalau bisa hindari defensive midfield. Mereka memang bagus di lapangan, cuman tidak bagus untuk penilaian di FPL-nya sendiri. Pembelaannya adalah dia selalu dimainkan. Iya, minutes play doang ngapain dapat satu. Dan harganya murah. Untuk di gelandang ya. Ya 5 murah, betul. Ya, terus untuk striker gue pakai Mbeumo, Ings dan Undaf. Ings juga selalu gue pakai nih. Ings ya. Ini tim lu mungkin nilainya di 40-an kali ya. Jadi coach kapten siapa kaptennya? Kaptennya gue kaptennya gue Salah. Vice kaptennya gue Son. Jadi gue kalau misalnya gue milih FPL, yang pertama kali gue pilih adalah tim yang pemain mahal dulu. Jadi yang pertama kali tadi gue pilih adalah Son, Salah, Van Dijk dan Arnold. Sisanya baru gue nyari. Yang jelas gue pegang 4 kuncian ini dulu deh. Karena ini kan yang paling mahal kan. Dan yang lainnya bisa menyesuaikan. Oh sama Cancelo satu lagi tadi. Iya. Kalau Cancelo sama Alexander-Arnold memang wajib. Nah terus player to watch juga kayak Perisic itu bisa masuk. Terus dari Chelsea ada siapa yang sebelah kanan? James itu juga oke. Jadi kalau back pastikan mencari yang bisa ngasih assist atau set piece taker. Kalau si Alexander-Arnold kenapa dipilih oleh banyak orang karena dia ngambil corner, ngambil tendangan bebas dan dia ada di sayap kanan yang mana dia membantu serangan banget. Dia sering banget ngebantu build up serangan kan. Jadi kalau clean sheet aja dapat 6 poin, kasih assist, nah itu terus bagus banget. Di awang-awang gue di kepala gue tadi mikirnya di match pertama Arnold akan lari dari kanan. Terus Salah akan masuk dan di sana ada Nunes dia mengumpan. Iya. Darwin Nunes juga memang salah satu pilihan yang ini cuman harganya kan 8 dia mahal, lumayan mahal jadi pasti ngambilnya ke orang lain sih. Betul sekali. Dan wah ini pilihan dari Coach Ripan. Oh iya dong. Sama kipernya. Ramsdale karena di kiper tuh mending yang murah kan. Jadi kayaknya walaupun dia jebol-jebol dikit enggak apa-apa Ramsdale. Arnold dan Robo kanan kiri, terus Cancelo sama Perisic nggak tahu ya dia dimainin apa enggak, cuman kalau lihat secara profil Perisic daya jelajahnya tinggi, gue sih punya keyakinan ke Perisic. Terus lu pilih Bailey karena emang harganya murah aja. Martinelli, Jack Grealish itu semoga dimainkan ya oleh Pep karena untuk pemain-pemain City Pep memang agak tricky kadang kadang dirotasi gitu. Iya, gue juga sering baca kan kalau misalnya trik kan banyak di Twitter tuh salah satunya pandit football tuh yang biasa. Nah, lo tau nggak gue pernah di pandit football? Oh emang ya? Pernah. Lu cari aja Ripan Prabita pandit football gitu. Oh yang nulis bola-bolaan lokal ya? Pandit football tuh. Ya. FYI. Terus Salah tentu kapten. Terus depan Jesus itu harus dicoba karena di pramusim dia bagus. Terus kedua Arteta akan memainkan Jesus sebagai pemain inti. Karena penyerang Arsenal nggak ada lagi yang sekali berJesus. Jadi Jesus akan menemukan kepercayaan dirinya kembali di Liga Inggris saat ini. Lu tapi kenapa nggak pakai Odegaard? Odegaard kapten kan? Itu nggak.
dia tidak pernah masuk radarnya FPL kayaknya setahu gue ya selama beberapa musim terakhir. Jadi ini pemain-pemain yang memang FPL banget. Ini sebenarnya bukan tim gue sih, gue ada tim rahasia. Ini cuma ngasih tahu aja biar kalian terjebak. Kan kita ikutan ini kompetisi FPL di Pandit ya. Di Pandit Football. Nah, untuk kalau gue kasih tahu yang tim gue kelihatannya ntar malam aja tuh. Iya. Nah, untuk Sobat Sport ini yang mau ikutan FPL di Pandit Football. Di Pandit Football itu kodenya XISIUM, Sium. Nah, mereka juga sering melakukan riset-riset FPL, ada di YouTube-nya mereka Pandit Football. Di situ ada Scout Yuda dan Scout Andreas Marbun. Betul sekali. Dan itu hadiahnya ada PS5 kalau nggak salah ya. Ada PS5 di akhir musim. Gue tadi ngomong ini yang soal Pandit. Jadi Pandit ngomong untuk teman-teman juga ya, untuk pemain City jangan pernah percaya sama Pep Guardiola. Karena kalau untuk FPL Guardiola tuh sering rotasi, coach. Kalau itu iya, kalau rotasi. Jadi misalnya ini main nih match besok belum tentu dimainin sama Guardiola. Kalau rotasi ya, cuman kayaknya untuk Haaland sebelum ada Liga Champion kayaknya dia di Liga Inggris bakal dimainkan terus. Haaland, Cancelo. Untuk Haaland dan Cancelo akan dimainin terus. Terus gua sih kipernya sebetulnya pakai Ederson. Karena itu kiper gue selama 2 musim terakhir, dia tidak pernah mengecewakan dan clean sheet terus. Terus kalau misalnya yang lain-lain memang kayak De Bruyne bisa ditukar sama Gundogan. Dia memang Pep emang rotasi lah orangnya, cuman kita lihat-lihat aja. Kalau jadwal pekan depannya Liga Champion, Pep kadang melakukan rotasi. Misalnya Mahrez diganti sama siapa di kanan gitu. Di sebelah kirinya ganti-gantian. Cuman kalau yang kayak gini belum ada Liga Champion, dia pasti mainin Haaland kok. Oke, tapi kalau Sobat Sport mau menang PS5, jangan pertaruhkan poin kalian. Ya intinya banyak main di di fullback. Ya. Terus di gelandang yang sering mencetak gol. Gelandang yang secara role-nya penyerang kayak Mohamed Salah itu wajib. Son juga bisa dipilih. Tapi kan Son kita lihat klubnya kan. Klubnya kan kadang naik turun gitu. Tidak stabil. Oke, kita lihat berapa poin yang akan Coach Ripan dapatkan di game week ini. Yang mau ngintip FPL gue ada ntar kita di Pandit Football. Betul, Deportivo de Merlins. Lu apa timnya? Broto Happy itu wartawan bola tau? Tahu. Oh, iya, nah, karena gue ngefans sama dia. Gue sering lihat tulisan-tulisan itu yang kumisan. Iya betul itu dia. Sekali. Oke, itu aja. Marhaban ya bal-balan ya. Selamat menonton sepak bola nanti malam. Betul. Terus semoga kita ketemu lagi di FPL. Ntar kita ceng-cengan FPL ya. Sobat Sporty, gimana formasi FPL lu tulis di kolom komen. Nanti kita ngobrol-ngobrol di situ. Ya. Oke, dah.